Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah. Halo, selamat datang di video ini. Kembali lagi di channel Belajar Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pergerakan sendi dalam tubuh manusia. Sendi merupakan tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang di dalam tubuh manusia. Pergerakan sendi sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, membantu tubuh melakukan aktivitas sehari-hari, serta meminimalkan risiko cedera pada otot dan tulang. Terdapat berbagai jenis pergerakan sendi dalam tubuh manusia, diantaranya adalah pergerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi, serta pergerakan kombinasi antara jenis pergerakan tersebut. Mari kita bahas lebih detail mengenai jenis-jenis pergerakan sendi tersebut. 1. Pergerakan fleksi. Pergerakan fleksi adalah gerakan mengarahkan sendi ke arah tubuh. Mari kita mulai dengan leher. Sendi fleksi di leher memungkinkan kita untuk membungkuk ke depan atau ke belakang serta ke kanan atau ke kiri. Ketika kita membungkukkan leher ke depan, kita melakukannya dengan mengurangi sudut antara leher dan tulang belakang. Ketika kita membungkukkan ke belakang, kita meningkatkan sudut tersebut. Ketika kita membungkukkan ke kanan atau ke kiri, kita melakukannya dengan memutar kepala pada sendi leher. Sekarang mari kita beralih ke punggung. Sendi fleksi di punggung memungkinkan kita untuk membungkuk ke depan atau ke belakang serta ke kanan atau ke kiri. Ketika kita membungkukkan punggung ke depan, kita melakukannya dengan mengurangi sudut antara tulang belakang dan panggul. Ketika kita membungkukkan ke belakang, kita meningkatkan sudut tersebut. Ketika kita membungkukkan ke kanan atau ke kiri, kita melakukannya dengan memutar tubuh pada sendi pinggang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi fleksi di pinggul. Sendi fleksi di pinggul memungkinkan kita untuk mengangkat kaki ke atas atau ke depan serta menekuk lutut dan pinggul. Ketika kita mengangkat kaki ke atas, kita melakukannya dengan meningkatkan sudut antara kaki dan panggul. Ketika kita mengangkat kaki ke depan, kita melakukannya dengan membungkukkan pinggul ke depan. Ketika kita menekuk lutut dan pinggul, kita melakukannya dengan mengurangi sudut antara paha dan panggul. Berikutnya kita akan membahas tentang sendi fleksi di lutut. Sendi fleksi di lutut memungkinkan kita untuk membungkuk kaki ke arah belakang atau ke depan. Ketika kita membungkuk kaki ke arah belakang, kita melakukannya dengan meningkatkan sudut antara paha dan kaki. Ketika kita membungkuk kaki ke arah depan, kita melakukannya dengan mengurangi sudut tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang sendi fleksi di pergelangan kaki. Sendi fleksi di pergelangan kaki memungkinkan kita untuk membungkuk kaki ke atas atau ke bawah. Ketika kita membungkuk kaki ke atas, kita melakukannya dengan meningkatkan sudut antara kaki dan kaki bawah. Ketika kita membungkuk kaki ke bawah, kita melakukannya dengan mengurangi sudut tersebut. Terakhir kita akan membahas tentang sendi fleksi di jari-jari. Sendi fleksi di jari-jari memungkinkan kita untuk membungkuk jari ke arah telapak tangan atau menjulurkan jari. Ketika kita membungkuk jari ke arah telapak tangan, kita melakukannya dengan mengurangi sudut antara jari dan telapak tangan. Ketika kita menjulurkan jari, kita melakukannya dengan meningkatkan sudut tersebut. 2. Pergerakan ekstensi. Pergerakan ekstensi adalah kebalikan dari pergerakan fleksi, yaitu gerakan menjauhkan sendi dari tubuh atau mengulurkan. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh pergerakan sendi ekstensi dan bagaimana gerakan tersebut dilakukan. Ekstensi pinggul. Pergerakan ekstensi pinggul terjadi ketika kaki ditekuk di lutut dan kemudian diangkat ke belakang. Pergerakan ini melibatkan otot gluteus maximus, otot hamstring, dan otot adductor magnus. Gerakan ini sering digunakan dalam latihan kardio seperti lari atau bersepeda. W. Ekstensi lutut.
Pergerakan ekstensi lutut terjadi ketika kaki ditekuk dan kemudian diluruskan. Pergerakan ini melibatkan otot quadriceps femoris. Gerakan ini sering digunakan dalam latihan kekuatan seperti squat dan lunges. C. Ekstensi siku. Pergerakan ekstensi siku terjadi ketika lengan ditekuk dan kemudian diluruskan. Pergerakan ini melibatkan otot trisep brachii. Gerakan ini sering digunakan dalam latihan kekuatan seperti push-up dan tricep dips. D. Ekstensi pergelangan tangan. Pergerakan ekstensi pergelangan tangan terjadi ketika tangan ditekuk ke arah dalam dan kemudian diangkat ke arah belakang. Pergerakan ini melibatkan otot ekstensor carpi radialis dan otot ekstensor carpi ulnaris. Gerakan ini sering digunakan dalam latihan untuk memperkuat tangan dan pergelangan tangan. Ekstensi jari-jari. Pergerakan ekstensi jari-jari terjadi ketika jari-jari ditekuk ke arah dalam dan kemudian diangkat ke arah belakang. Pergerakan ini melibatkan otot ekstensor digitorum dan otot ekstensor pollicis longus. Gerakan ini sering digunakan dalam latihan untuk memperkuat jari-jari dan tangan. Itulah beberapa contoh pergerakan sendi ekstensi. Penting untuk diingat bahwa gerakan ini harus dilakukan dengan benar dan dengan pengawasan yang baik, terutama jika Anda baru memulai latihan atau jika Anda memiliki riwayat cedera sendi. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan ahli olahraga atau dokter sebelum memulai program latihan baru. 3. Pergerakan abduksi. Sendi abduksi merupakan pergerakan dari suatu anggota tubuh yang menjauh dari sumbu tubuh atau pusat tubuh. Contoh paling sederhana dari sendi abduksi adalah ketika kita mengangkat tangan ke atas. Pada saat mengangkat tangan, lengan kita bergerak menjauhi tubuh dan arah gerakan tersebut menuju ke arah samping. Hal ini disebut sebagai abduksi bahu. Selain pada bahu, sendi abduksi juga terdapat pada bagian tubuh lainnya seperti pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Pergerakan sendi abduksi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan melompat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai sendi abduksi pada beberapa bagian tubuh berikut. A. Bahu. Sendi abduksi pada bahu terjadi ketika lengan kita bergerak menjauh dari tubuh ke arah samping. Untuk melakukan gerakan ini, otot deltoid yang terletak pada bahu bekerja dengan baik. Otot deltoid ini terdiri dari 3 bagian, yaitu anterior, medial, dan posterior yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. W. Pinggul. Pada sendi abduksi pinggul, pergerakan terjadi ketika kaki kita bergerak menjauhi tubuh ke arah samping. Otot yang berperan dalam gerakan ini adalah otot tensor fasciae latae, gluteus medius dan gluteus minimus. Ketiga otot tersebut bekerja sama untuk menggerakkan kaki ke arah samping. Otot tensor fasciae latae dan gluteus medius bekerja secara bersamaan untuk menggerakkan kaki ke arah samping, sedangkan otot gluteus minimus membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh. C. Lutut. Pada sendi abduksi lutut, gerakan terjadi ketika kaki kita bergerak menjauh dari tubuh ke arah samping. Otot yang berperan dalam gerakan ini adalah otot tensor fasciae latae dan otot sartorius. Otot tensor fasciae latae menggerakkan lutut ke arah samping, sedangkan otot sartorius membantu dalam fleksi dan rotasi lutut. Keduanya bekerja sama untuk menggerakkan lutut ke arah samping. 4. Pergerakan aduksi. Pergerakan aduksi adalah gerakan yang melibatkan penggerakan bagian tubuh ke arah tengah atau menuju garis tengah tubuh. Contohnya ketika kita menggerakkan lengan dari posisi terbuka ke arah tubuh, kita melakukan gerakan aduksi pada lengan tersebut. Gerakan aduksi terjadi pada berbagai bagian tubuh termasuk pada sendi pinggul, lutut, pergelangan kaki, dan lain-lain. Gerakan aduksi biasanya berlawanan dengan gerakan abduksi, yaitu gerakan menjauh dari garis tengah tubuh.
Keduanya merupakan gerakan yang sangat penting dalam mobilitas tubuh dan memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan angkat beban. 5. Pergerakan rotasi. Rotasi sendi terjadi ketika tulang yang saling berhubungan berputar pada sendi yang terbentuk di antara mereka. Gerakan ini umumnya terjadi pada sendi bola dan soket seperti sendi bahu atau pinggul. Pergerakan rotasi sendi dapat dibagi menjadi dua jenis, rotasi internal dan rotasi eksternal. Rotasi internal terjadi ketika bagian dalam tulang bergerak ke arah tengah tubuh. Sebagai contoh, ketika lengan bawah bergerak ke arah depan, pergelangan tangan berputar ke arah dalam. Rotasi internal juga dapat terjadi pada sendi panggul ketika kaki bergerak ke arah dalam. Rotasi eksternal, di sisi lain, terjadi ketika bagian luar tulang bergerak ke arah luar tubuh. Sebagai contoh, ketika lengan bawah bergerak ke belakang, pergelangan tangan berputar ke arah luar. Rotasi eksternal juga dapat terjadi pada sendi panggul ketika kaki bergerak ke arah luar. Pergerakan rotasi sendi sangat penting untuk memungkinkan gerakan tubuh yang beragam seperti mengangkat benda, memutar kepala, atau berjalan. Namun rotasi sendi yang berlebihan atau terlalu sering dapat menyebabkan cedera pada sendi atau otot yang terkait. Oleh karena itu sangat penting untuk melatih dan mengembangkan fleksibilitas sendi dan otot untuk mengurangi risiko cedera pada pergerakan rotasi sendi. 6. Pergerakan kombinasi. Pergerakan sendi kombinasi adalah pergerakan pada sendi di mana dua atau lebih tulang bergabung bersama untuk membentuk sendi. Beberapa contoh sendi kombinasi adalah sendi pinggul dan sendi bahu. Pergerakan pada sendi kombinasi dapat terjadi dalam tiga arah utama: fleksi dan ekstensi, bergerak ke depan dan ke belakang, abduksi dan aduksi, bergerak ke samping, serta rotasi, bergerak melingkar. Pergerakan ini terjadi karena adanya kerja dari otot-otot yang terhubung ke tulang-tulang yang membentuk sendi. Pergerakan pada sendi kombinasi sangat penting dalam aktivitas sehari-hari dan olahraga. Jika sendi tidak dapat bergerak dengan baik, maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh dan kinerja atlet. Oleh karena itu penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan sendi melalui latihan dan perawatan yang tepat. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis pergerakan sendi dalam tubuh manusia. Pergerakan sendi sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan tubuh dan membantu tubuh melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap belajar sehat.